Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia hidup di dunia ini berdampingan, baik dengan yang nampak terlihat oleh mata maupun dengan makhluk tak kasat mata atau makhluk goib. Seperti manusia, di kalangan makhluk goib atau bangsa jin, mereka juga ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Seperti pada rekaman-rekaman berikut ini, yang kabarnya ada beberapa sosok penampakan diduga jin Islam yang terekam kamera sedang beribadah di dalam masjid. Lantas, bagaimana sosok jin di dalam masjid tersebut? Bagaimana awal mula ada jin Islam? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Sosok berjubah putih di Masjid Banggol, Malaysia. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan penampakan diduga makhluk halus. Rekaman kamera CCTV tersebut menggambarkan sesosok makhluk serba putih yang menampakkan dirinya di dalam Masjid Banggol, Peradung, Malaysia yang saat itu sedang kosong. Dalam video yang berwarna putih hitam itu, terlihat di dalam masjid, nampak sosok penampakan berjubah putih yang tinggi. Diketahui, sosok tersebut sedang berdiri dengan bergerak ke kanan dan ke kiri. Dengan keadaan sekitar, tidak ada orang sekalipun. Beragam komentar pun menanggapi sosok misterius dalam video tersebut. Ada yang mempercayai bahwa sosok tersebut adalah jin Islam yang sedang sholat. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah tipuan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa sosok tersebut adalah seorang wanita tua yang menggunakan mengkena. Wallahu a'lam. Sosok bayangan putih tembus pandang di Masjid Al-Barokah, Depok. Beredar juga video yang memperlihatkan penampakan makhluk halus di Masjid Al-Barokah, Depok, Jawa Barat. Dalam unggahan video tersebut, terlihat adanya bayangan putih yang tertangkap kamera sedang mondar-mandir di masjid tersebut. Bayangan itu sekilas hampir berbentuk manusia, akan tetapi tidak ada wujud pastinya, hanya berupa asap putih dan tembus pandang. Video sosok tersebut terekam dan baru diketahui oleh pengurus masjid 4 hari setelah pemasangan CCTV. Pemasangan CCTV di masjid tersebut sebenarnya untuk keamanan dan memantau pencurian, karena di area Masjid Al-Barokah itu pernah terjadi kemalingan. Ternyata apa yang tertangkap di kamera CCTV itu bukanlah maling, melainkan penampakan makhluk halus yang tampak mondar-mandir. Dikutip dari Tribun Medan, video ini sendiri sudah dikonfirmasi bukanlah editan karena didapatkan langsung dari pengurus masjid. Menanggapi video yang viral, penampakan makhluk astral di masjidnya itu, pihak Sekretaris DKM Masjid Al-Barokah pun menjelaskan bahwa video itu di luar dari tanggung jawabnya. Dikutip dari Galamedia.Pikiran Rakyat, pengurus Masjid Al-Barokah mengatakan, siapa yang menyebarluaskan rekaman video CCTV penampakan di media sosial itu tidak tahu. Namun yang jelas, itu di luar kapasitasnya, bahwa bayangan putih terekam mondar-mandir di dalam masjid dipastikan makhluk goib dan tidak direkayasa atau dibuat-buat. Diseret jin ketika sedang tidur di masjid. Sebuah rekaman CCTV juga viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria sedang tertidur di masjid atau musola yang kemudian terangkat dengan sendirinya seperti ditarik oleh sesuatu yang sosoknya tidak kelihatan. Pria tersebut sedang dalam keadaan tertidur pulas di atas sajadah masjid menghadap ke arah kanan. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja kaki dari pria tersebut terangkat dengan sendirinya. Setelah kejadian tersebut, pria dalam rekaman itu pun mengaku tidak merasakan apa-apa ketika dirinya diseret keluar oleh sosok yang diyakini jin tersebut dan merasa kaget ketika ia terbangun sudah berada di luar musola. Pria itu juga memberi pesan untuk tidak memasuki tempat suci dalam keadaan kotor. Masjid jin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beredarnya video-video penampakan sosok yang diduga makhluk halus tersebut seolah menjadi bukti kebenaran bahwa ada bangsa jin Islam yang juga beribadah di dalam masjid. Namun tentunya hal-hal tersebut seharusnya tidak membuat kita takut untuk datang dan beriktikaf atau beribadah di masjid. Sebab selama kita melakukan hal yang benar di dalam masjid, maka insya Allah kita akan terhindar dan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sama seperti manusia, jin juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di antara jin pun juga ada yang muslim dan ada yang kafir. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Mereka jin yang Islam telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang terdapat di dalam Al-Quran pula. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika itu, Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman ini, terdapat beberapa ayat yang berbunyi, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Ketika ayat ini dibacakan, para jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan kalimat, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami." Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin, lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka." Peristiwa ini terjadi di sebuah masjid yang terletak di kampung Ma'lah, tak jauh dari perkuburan kaum muslimin di kota Mekah. Dan kini, masjid itu dinamakan dengan Masjid Al-Jin atau Masjid Al-Bai'ah. Sebab di tempat inilah para jin berbaiat atau menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Masjid ini menjadi monumen terpenting antara Rasulullah SAW dan para jin. Kabarnya pada saat itu para jin berencana menuju Tihamah, namun mereka mendengar bacaan Al-Quran. Mereka sangat takjub mendengarnya dan kemudian berdialog dengan Rasulullah SAW lalu menyatakan keimanannya. Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada bangsa kaum jin. Penyampaian para jin yang berbaiat dengan Rasulullah SAW itu pun diabadikan dalam Al-Quran. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.